Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau selamat malam kepada teman-teman. Eh, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan template untuk artikel ilmiah, lalu bagaimana merumuskan topiknya, bagaimana dan bagaimana menyusun pengutipan hingga penyusunan daftar pustakanya gitu. Jadi sebetulnya saya harapkan teman-teman sudah memiliki judul artikel ilmiah masing-masing gitu, karena juga sudah di kelas sudah saya berikan arahan untuk menentukan judul dan menuliskan judulnya di tabel yang sudah disiapkan gitu. Nah, jadi saya ingatkan kembali untuk menentukan satu judul untuk artikel ilmiah yang polanya adalah pola pengkajian seni atau pengkajian desain. Di video ini juga saya akan menjelaskan bagaimana uh, dalam merumuskan cara sitasi atau cara penulisan body note serta cara menyusun daftar pustaka yang ada di body note itu. Ini saya mulai dulu dari misalnya kita sudah menentukan judul gitu ya. Lalu kita akan menentukan jurnal yang dipilih. Nah, karena kita teman-teman mungkin di kelas mencari jurnal desain, biasanya di Universitas Indraprasta seperti itu untuk mahasiswa ada namanya Jurnal Visual Heritage. Jadi nanti teman-teman akan silahkan masuk ke Google Scholar lalu ke Google lalu cari Visual Heritage Journal ini di Google saja ya. Nanti kita klik, nanti akan masuk ke laman jurnal. Nah, nanti oleh masing-masing kelompok silahkan langsung di beranda jurnal cari artikel template seperti ini. Artikel template ini silahkan diklik, nanti akan masuk ke ke dalam template. Nah, templatenya nanti akan langsung terdownload, teman-teman bisa langsung buka template tersebut gitu. Nanti akan kurang lebih jadinya seperti ini. Kita enable editing dulu. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman template yang digunakan untuk tugas penulisan artikel. Jadi nanti seluruh kelompok menggunakan template ini ya. Nanti template ini juga akan saya kirimkan ke grup dan akan saya kirimkan ke LMS gitu. Nah, fungsi dari template ini adalah untuk keseragaman, teman-teman. Jadi, setiap orang yang akan menulis artikel ilmiah dari jurnal yang akan diterbitkan di jurnal Visual Heritage itu harus sama persis seperti apa yang diformatkan itu. Jadi, misalnya kalau kita buka home, kita masuk judul misalnya. Judul itu di sini Times New Roman 14 bold, spasinya 1 dan rata kiri, lalu kapital semua di sini. Nah, itu artinya harus diikuti gitu. Lalu bagian-bagian keterangan seperti ini sebaiknya nanti dihapus. Jadi nanti harus dihapus. Jadi nanti setelah judul langsung tulis saja nama-nama penulisnya, keterangan-keterangan ini juga dihapus. Itu nanti akan saya contohkan. Nah, sebetulnya dalam kepenulisan untuk saat ini ya, untuk saat ini ada bantuan dari artificial intelligence. Teman-teman bisa menggunakan itu sebagai asistensi menulis. Nah, saya contohkan misalnya kita tentukan judul ya. Kita tentukan judul, kita coba masuk ke salah satu AI. Ini adalah yang saya gunakan ChatGPT 4.0 yang berbayar. Misalnya sih kita kasih prompting di sini. Saya akan membuat suatu artikel ilmiah untuk jurnal desain dan seni.
saya ingin mengkaji suatu poster misalnya. Nah, teman-teman silakan tentukan apa yang ingin dikaji itu. Apakah poster ataukah mungkin kemasan tertentu atau mungkin iklan tertentu atau sampul buku atau lukisannya siapa gitu, atau mungkin mengkaji desain sepatu, ya silahkan, desain logo gitu, silahkan mengkaji apa suatu poster, yaitu poster film misalnya yang lagi viral itu film Pabrik Gula, film Pabrik Gula. Nah, saya akan mengkajinya dengan pendekatan desain, tetapi saya bingung teori apa yang digunakan. Misalnya, apakah semiotika, apakah warna, desain lain. Berikan 3 opsi judul artikel. Ini kalau kita prompting pakai AI, biasanya kita jadikan dia sebagai teman chat aja gitu, tapi kita berikan instruksinya sedetail mungkin. Kalau kita enter, nanti dia akan memberikan masukan. Nah, dia ngasih 3 opsi artikel, 3 opsi teorinya. Biasanya memang kalau desain pakai semiotika, bisa pakai desain bisa teori DKV misalnya, teori-teori warna. Nah, misalnya opsi judulnya seperti ini. Membaca makna visual dalam poster film Pabrik Gula, kajian semiotika. Analisis prinsip desain dalam poster film Pabrik Gula, kajian komunikasi visual. Kita coba pilih yang pertama aja. Yang pertama ini, lalu kita coba masukkan ke template. Nah, di template kita ganti teks judul ini dengan judul kita. Nah, kayak gini, membaca makna visual dalam poster film Pabrik Gula. Pabrik Gula, karena dia judul film, maka tidak diberi tanda kutip, tetapi dimiringkan. Nah, seperti ini. Saya tidak asal dengan kata membaca, saya ganti dengan kata analisis. Analisis makna visual dalam poster film Pabrik Gula. Di sini saya lanjutkan aja. Melalui kajian semiotika visual, semiotika misalnya Roland Barthes. Misalnya judulnya seperti ini, nanti yang kalian nanti silahkan tentukan judulnya apa, objeknya apa, teori yang digunakan untuk menganalisnya apa, apakah teori warna saja ataukah tipografi. Nah, teman-teman sudah saya jelaskan bagaimana cara mencari referensi judul-judul yang menarik gitu. Bisa lihat di Google Scholar, bisa lihat di jurnal-jurnal Visual Heritage, jurnal desain itu. Tadi saya juga berikan contoh bagaimana menyusunnya di AI. Nah, lalu setelah udah menuliskan judul di bagian judul, bagian ini kita hapus saja. Nah, tanda yang seperti ini berarti tanda enter. Kita hapus. Nah, ini nanti penulis 1, penulis 2-nya kita tulis. Misalnya penulis 1 Muhammad Al-Jufri. Lalu penulis 2-nya Abdul Manaf misalnya. Lalu penulis 3-nya Siti Aisyah. Kalau kita tambah penulis 4, ini 3 berikan, lalu 4 juga Siti Maimunah. Ini berarti kelima. Nah, 4 dan 5 karena tadi di template-nya diminta bagian nomor ini di superscript, maka kita angka 3 juga kita superscript, dan angka 5 juga kita angka 4 ya harusnya. Angka 4 juga kita superscript. Nah, ini ada instruksinya nih. Fontnya Times New Roman 11, cetak tebal, dan nama tidak boleh disingkat. Ini namanya tidak ada yang disingkat. Ini keterangan saya hapus, dan enter juga saya hapus. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah 1, 2 itu adalah bagian ini nih. Dia adalah footnote untuk yang
keterangan asal instansinya. Kalau instansinya dari tempat yang sama, berarti cukup dipisahkan dengan koma saja. Misalnya 1, sorry, superscript dulu, koma 2, 3, 4. Karena tadi ada 4 orang di atasnya. Lalu kita tulis Fakultas Bahasa dan Seni, koma, Universitas Indra Prasta PGRI, Jakarta misalnya. Email penulis satu saja. Siapa penulis satunya di sini? Muhammad Al-Jufri. Al-Jufri misalnya. @gmail.com. Nah, di sini ada 3 enter, berarti harus diikuti nih, ada 3 enter. 1, 2, 3. Bagian abstrak itu adalah bagian yang paling terakhir kita isi, teman-teman. Nanti kalau penulisan artikelnya sudah selesai semua, akan saya ajarkan bagaimana menyusun abstrak di artikelnya. Jadi ini kita skip karena materi hari ini adalah tentang pengutipan saja sebetulnya, pengutipan dan penyusunan daftar pustaka. Minggu depan baru akan saya jelaskan secara detail bagaimana membuat pendahuluannya sampai selesai. Nah, di sini ada kolom yang lain seperti koresponden autor, abstrak, kata kunci, itu nanti akan saya jelaskan di pertemuan-pertemuan lain. Sekarang kita fokus ke pendahuluan dulu, tapi ini pun sebagai media untuk saya menjelaskan untuk saya menjelaskan bagaimana menulis body note dan daftar pustakanya, teman-teman. Nah, ini ada bagian pendahuluan, ini kita hapus ya. Hapus, harus ada 3 enter, 1, 2, 3. Ini kita hapus petunjuknya. Nah, ini ada pendahuluan. Kita punya judul, saya agar cepat saya gunakan artificial intelligence ya. Untuk media saja, karena fokusnya adalah di bagian penulisan body note-nya. Kita kasih prompt lagi, saya punya judul artikel buatkan pendahuluannya, artikel ilmiah ya, ilmiah untuk jurnal. Buatkan pendahuluannya dalam misalnya 4 paragraf deh, 4 paragraf aja. Ini saya akan membuatkan paragraf dari AI, jadi saya tidak tahu apakah isinya sudah sesuai dengan aturan penulisan komponen-komponen penulisan pendahuluan untuk artikel ilmiah yang benar. Saya cuma minta ada 4 paragraf aja karena harus menjelaskan bagaimana menulis body note ya. Ini saya minta 4 paragraf, belum tentu dia benar. Kita enter aja. Nah, ini pendahuluannya. Kita tunggu sampai selesai ya. Jadi dia akan menulis sesuai dengan prompting atau perintah yang kita berikan. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4 paragraf. Ini kita copy saja. Copy. Nah, ini bisa jadi media untuk saya menjelaskan body note, teman-teman, sama daftar pustaka. Ini perintahnya Times New Roman 11, terus rata kiri kanan dan spasinya 1, jangan lupa tuh. Ini kalau kita paste, hati-hati, kita cek lagi apakah sudah Times New Roman 11, Times New Roman 11, rata kiri kanan dan spasinya 1. Nah, udah sesuai. Ini saya nggak tahu pendahuluannya bener apa enggak gitu, komponen-komponennya apakah sudah ada tujuannya, apakah sudah ada masalahnya, apakah sudah ada state of the art-nya, itu belum. Mari kita fokus ke penulisan body note saja. Di sini ada definisi, teman-teman. Poster film merupakan salah satu media komunikasi visual yang memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan naratif, membangun identitas visual film, serta memikat perhatian halayak. Ini adalah karakteristik dari poster film. Nah, di dalam artikel ilmiah, teman-teman, klaim-klaim semacam ini harus ada sumber referensinya. Sumber referensinya itu bisa dari buku, bisa dari artikel ilmiah, bisa dari website. Sebetulnya bisa juga dari hasil penelitian orang, dari proceeding, dari ensiklopedia,
Tapi memang yang sangat populer digunakan adalah 3 hal ini. Awali dari buku, lalu artikel-artikelnya, dan dari website. Misalnya dari buku, kita anggaplah ada buku yang menjelaskan tentang poster film. Judulnya, penulis bukunya adalah misalnya Hamid Sucipto misalnya. Lalu dia menulis buku berjudul Pengantar Desain Poster. Tahun misalnya 2023, lalu penerbitnya PT Grafindo Jaya Abadi misalnya. Ini adalah buku yang kita gunakan untuk menuliskan pengertian poster film. Jadi di dalam buku ini, misalnya gitu ya, ada pengertian poster film dan kita kutip, kita parafrase dulu gitu. Nah, di dalam penulisan body note, teman-teman perhatikan nama orangnya. Siapa namanya? Hamid Sucipto gitu. Lalu di dalam teksnya, kalau kita taruh di akhir, kita berikan spasi lalu tanda kurung, siapa nama belakangnya? Sucipto. Ingat, ketika mengutip fokus saja ke nama belakang ya. Kalau nama belakangnya namanya Hamid Sucipto, kita fokus saja ke Suciptonya. Berarti Sucipto, tadi tahunnya 2023. Karena ini dari buku, maka kalau itu sumbernya dari buku, harus serta dengan halamannya. Artinya apa? Kalimat ini, pernyataan ini ada di halaman berapa sih di bukunya Sucipto? Tidak harus sama secara verbatim. Artinya, ketika Sucipto bilang poster film itu dipakai untuk menyampaikan pesan, untuk membangun identitas film, artinya ada kata kunci yang sama lah. Itu bisa digunakan. Dan itu ada di halaman berapa? Nah, kita tuliskan halamannya Sucipto, 2023, H titik spasi misalnya 51. Ini kalau sumbernya dari buku. Dan kalau penulisnya kita taruh di akhir pernyataan. Jadi ini adalah pernyataannya Sucipto dan ini adalah sumbernya yang kita tuliskan. Tuh. Kalau seandainya kita taruh di depan, poster film menurut Sucipto dalam kurung 2023, H titik spasi 51. Berarti di sini kita hapus nih yang belakang nih. Nah, kalau penulisnya kita taruh di depan, poster film menurut Sucipto dalam kurung 2023, ingat nama orangnya itu ada di luar dan nama apa dan tahun serta halamannya ada di dalam kurung. Tapi jika penulisnya di belakang, ya kita tulis di dalam kurung. Itu kalau penulisnya satu. Kalau seandainya penulisnya bukan Hamid Sucipto aja, tapi penulisnya Hamid Sucipto, terus Ahmad Dwi Darmawan. Berdua tuh, Hamid Sucipto dan Ahmad Dwi Darmawan. Berarti di sini Sucipto kita sandingkan dengan dan Darmawan. Kenapa Darmawan? Karena nama belakangnya adalah Darmawan. Jadi kita tidak perlu lihat Ahmad Dwi-nya, cukup Darmawannya saja. Sucipto Dwi Darmawan. Dan jika kita taruh di depan poster film menurut Sucipto dan Darmawan dalam kurung 2023, H titik 51. Itu sama aja gitu, cuma bedanya ada nama keduanya. Dan ini jangan lupa kalau udah ada di depan ya yang belakangnya nggak perlu. Seperti ini kira-kira. Lalu jika ternyata namanya nggak Darmawan doang, nggak berdua aja gitu, ternyata bertiga, Hamid Sucipto, Ahmad Dwi Darmawan, dan Rizky Saputra. Berarti ada 3 orang nih, 1, ada 2, ada 3. Ada 1, 2, 3. Gimana nulisnya? Berarti Sucipto dan Darmawan kita ubah lagi. Suciptonya tetap, lalu di sini kita ganti dengan DKK titik koma.
Jadi Sucipto DKK titik koma. Jadi kalau sudah lebih dari 2 orang kita ganti dengan dan kawan-kawan. Ini kalau di awal, kalau di akhir penulisan namanya. Kalau di awal gimana? Poster film menurut Sucipto dan kawan-kawan titik, nggak perlu ada koma karena tidak memisahkan dengan tahun. Ini ada komanya karena kita pisahkan dengan tahun gitu. Karena ini tahunnya dikurung berarti nggak perlu dikomain. Dalam kurung 2023, H titik 51. Yang bagian belakang karena sudah ada di depan yang nggak perlu. Seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih senang menggunakan Suciptonya nama penulisnya di belakang saja gitu. Seperti ini misalnya. Nah, lalu misalnya kita ini kan dari buku. Kalau sumbernya dari artikel, seandainya kita ingin mencari sumber referensi untuk ini nih. Misalnya, sebagai bagian dari strategi komunikasi visual, setiap elemen dalam poster mulai dari gambar, warna, tipografi, hingga komposisi tidak hadir secara kebetulan, melainkan memiliki makna yang disengaja dan dapat dianalisis secara mendalam. Kita ingin mencari sumber referensi untuk ini. Anggaplah kita nyari artikel gitu ya. Anggaplah dari Visual Heritage ya, walaupun nggak nyambung gitu. Walaupun nggak nyambung, misalnya kita ambil, ternyata itu punyanya ini nih, mana yang tentang poster ya? Kita cari dulu ya yang relevan lah. Dokumentari film, nggak ada. Kita foto, ini nama orang-orang karo, kita carinya di search aja berarti. User poster ini dan nah ini poster nih, poster berarti dia sama-sama ngebahas tentang poster yang ditulis oleh Farasdina dan Gamal Kartono. Kita buka, kita klik, punyanya Farasdina dan Gamal Kartono tentang tinjauan penerapan tata letak pada karya poster. Berarti dia ngebahas tentang poster juga. Nanti kalau kita klik judulnya, nanti akan masuk ke sini nih. Nah, kita cari yang PDF. Pokoknya kalau nyari jurnal tuh cari PDF aja. Nanti kita download this file. Kalau kita buka seperti ini nih adalah jurnalnya, artikelnya Farasdina dan Gamal Kartono yang membahas tentang poster juga. Cuma dia posternya tentang layout poster desain studio tahun 2018 dan 2019. Anggaplah pernyataan ini adalah pernyataannya si Farasdina tadi. Berarti di sini tulisnya Farasdina dan Gamal Kartono. Di sini kalau kita kutip berarti Dina dan Kartono, tahun berapa dia buat? Di sini ada 2025 kurung. Nah, tidak perlu ada nomor halaman ya. Jadi teman-teman, yang menggunakan nomor halaman itu hanya jika sumber referensinya adalah buku. Tapi kalau sumber referensinya adalah artikel ilmiah seperti ini, biasanya memang tidak menggunakan nomor halaman. Jadi seperti ini aja. Ini kalau di belakang nih, kalau di depan bagaimana? Misalnya dalam ranah desain grafis, Dina dan Kartono dalam kurung 2025 menjelaskan bahwa poster. Jadi kalau misalnya di depan pernyataannya ya Dina dan Kartono aja di luar kurung. Tahunnya aja yang dikurung. Tuh. Dan ini nanti dihilangkan kalau memang namanya ada di awal. Tapi saya balik lagi lebih senang menggunakan nama yang di belakang seperti ini. Ini kalau diambil dari artikelnya Dina dan Kartono. Dan kadang-kadang misalnya di dalam artikelnya Dina dan Kartono ini kadang-kadang dia juga ngutip, dan kebetulan kutipannya Dina dan Kartono yang dia ambil gitu, kutipan yang diambil oleh si Dina sama si Kartono ini. Kenapa dari tadi saya bilangnya Dina dan Kartono gitu, padahal dia panggilannya kan bisa aja panggilannya Faras sama Gamal gitu. Karena di daftar pustaka, di pengutipan itu selalu fokus pada nama belakang. Jadi saya selalu bilang Dina dan Kartono tuh untuk artikel ini.
dia juga kadang-kadang ngutip gitu. Misalnya ini nih. Nah, di sini dia bilang Hendratman dan Rustan di sini. Dia ngomongin tentang layout, tentang tipografi, tentang elemen-elemen pada poster. Dia ngutip pernyataannya Rustan. Jadi artinya pernyataan ini adalah pernyataan Rustan. Anggaplah si penulis ini nih, si Muhammad Al-Jufri juga ngutip kutipan yang diambil oleh Dina dan Kartono, yang mana dia juga ngambil dari punyanya Rustan gitu. Anggaplah yang pernyataan ini nih punyanya Rustan sebenarnya, tapi dikutip sama si Dina sama Kartono. Ada dua cara teman-teman sebetulnya. Ada cara yang jujur sama yang cara yang gak jujur. Saya jelaskan dulu cara yang jujurnya ya. Poster film tampil dengan kaya visual yang kuat dan penuh simbol bla 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 gitu. Kata ini kita hapus. Kita taruh sumbernya di sini. Berarti kan nulisnya kalau yang jujur itu siapa ini yang ngomong? Rustan. Kita tulis Rustan. Tahunnya Rustan tidak perlu dihiraukan teman-teman. Biarkan aja. Kita spasi, tulis Rustan dalam Dina dan Kartono, 2025. Selesai nih. Jadi pernyataan body note seperti ini artinya adalah ini adalah pendapatnya Rustan, tapi ada dalam artikelnya Dina dan Kartono. Sudah selesai. Nanti di daftar pustaka cukup ada Dina dan Kartono aja. Itu cara jujurnya. Tapi kalau cara yang tidak jujurnya kita bilang aja punyanya Rustan, koma gitu. 2000 berapa tadi Rustannya bilang? 2009. Nih Rustan 2009. Terus sumbernya dari mana daftar pustakanya? Ya lihat aja daftar pustakanya si Dina sama Kartono, dia juga pasti ada punya Rustan. Nih, punyanya Rustan seperti itu. Rustan ya. Jadi ini kita sama aja seperti nyolong teori gitu. Nyolong teori dari artikelnya Dina dan Kartono seperti itu. Lalu yang terakhir, sumber referensi juga kan bisa aja bukan hanya dari artikel ilmiah, tapi bisa juga dari website. Misalnya kita nyari referensi tentang atau nyari pengertian tentang di sini misalnya pernyataan penting untuk memahami bahwa poster bekerja sebagai sistem tanda. Kita nyari di website misalnya pentingnya poster untuk film. Nah, ini misalnya kita punya dari Kompasiana nih. Nah, ini adalah pentingnya poster untuk film dalam promosi nih. Ini adalah website resmi teman-teman. Kita lihat tetap siapa yang menulisnya. Yang menulisnya itu adalah Andrian gitu. Tapi kita lihat apakah dia ada nama lengkapnya. Oh, dia tidak menulis nama lengkap teman-teman di artikel ini. Jadi kita cukup tulis Andrian saja di situ. Mana sih nama dia nih, Andrian. Judulnya pentingnya poster dalam film dalam promosi. Tahun berapa sih Andrian ngepost ini? Tahun 2021. Berarti kita tulis aja di sini. Andrian, 2021. Selesai. Itu kalau seandainya ada kalau ada namanya. Kadang-kadang di website juga nggak ada namanya tuh. Kita lihat kalau tidak ada namanya, gunakan nama websitenya. Di sini adalah kompasiana.com. Nanti di sini kalau tidak ada namanya, kita tulisnya kompasiana.com titik koma 2021. Itu kalau tidak ada namanya. Tapi usahakan ada namanya. Seperti itu. Itu ya. Nah, ini adalah cara-cara teman-teman. Jadi, nanti ketika buat artikel ilmiah akan banyak kutipan-kutipan body note seperti ini, teman-teman. Dan yang paling penting adalah ketika kita membuat body note, itu harus ada di daftar pustaka semuanya. Nih, di daftar pustakanya harus ada semua. Berarti di daftar pustaka ini harus ada apa? Harus ada daftar pustakanya Sucipto, harus ada daftar pustakanya Dina sama Kartono, harus ada daftar pustakanya Rustan, dan harus ada daftar pustakanya kompasiana.com.
Itu ya. Gimana cara menyusunnya? Pertama, kita misalnya buku deh. Daftar pustaka. Di dalam teori APA-nya daftar pustaka gitu, Unindra itu mengidap menggunakan daftar pustaka versi APA. Kita cek di sini. Nih untuk buku dulu ya. Untuk buku Hanabi Sucipto berarti nama belakangnya Sucipto, koma, spasi H titik. Ada nama berikutnya, koma dulu, Darmawan, koma, A titik, spasi D titik. Kenapa ini A D? Karena diambil dari Ahmad Dwi. Ini ada nama berikutnya nggak? Ada, Rizky Saputra, koma lagi, dan Rizky, Saputra, koma, R titik. Lalu spasi dalam kurung 2023, kurung tutup titik lagi, masuk judulnya pengantar desain poster. Titik lagi, masuk penerbitnya PT Grafindo Jaya Abadi. Jangan lupa daftar pustaka selalu menjorok ke dalam seperti ini. Ini daftar pustakanya Sucipto. Kenapa harus ada ini? Karena Sucipto tuh udah kita kutip di atas. Nah di sini Sucipto. Berarti daftar pustakanya harus ada. Kemudian siapa lagi yang kita kutip? Adalah Dina dan Kartono. Kita ngambil dari mana Dina dan Kartono? Ngambil dari sini. Nah, karena Dina dan Kartono itu sumbernya adalah artikel jurnal, maka penulisan daftar pustakanya juga tidak sama seperti buku. Kita tulis dulu di sini Faras Dina dan Gamal Kartono. Karena namanya Faras Dina dan Gamal Kartono berarti nama belakangnya Dina, F titik karena Faras Dina ya. Lalu dan Kartono, G titik karena namanya Gamal Kartono. Kita lihat di sini, kenapa kok Pak di depan F-nya nggak ada komanya? Karena namanya cuma dua. Kalau namanya dua, misalnya Dina dan Tono, ya nggak pakai Dina, koma, dan Tono, tapi Dina dan Tono langsung. Tapi kalau bertiga, misalnya Sucipto, Darmawan, sama Saputra, ya Sucipto, koma, Darmawan, koma, dan Saputra. Makanya di sini Sucipto, koma, Darmawan, koma, dan Saputra. Gitu. Tapi di sini kan cuma dua orang. Apalagi kalau cuma satu orang, gitu aja tuh. Kalau cuma satu orang, langsung kurung buka tahun itu. Tapi karena berdua kita tulis begitu. Dina, F, dan Kartono tahun berapa mereka membuat artikelnya? 2025. Titik lagi. Apa judulnya? Tinjauan penerapan bla 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 bla. Kita copy misalnya. Masukkan sini, tapi karena tidak boleh kapital semua, kita ubah dulu. Padanya juga kita buat kecil. Nah, kalau buku judulnya miring, kalau artikel jurnal judulnya nggak miring. Jadi judul ini tuh nggak miring. Yang miring adalah nama jurnalnya, Visual Heritage Jurnal Kreasi Seni dan Budaya. Visual Heritage titik 2 Jurnal Kreasi dan Budaya. Titik masuk volumenya, volume 7 nomor 2, 7 dalam kurung 2. Nah, 7-nya miring ngikutin judul, tapi 2-nya nggak miring. 2 ini adalah nomornya, volume, nomor dan volume. Lalu di sini koma dulu, halaman berapa ini? 256, 266, 256 sampai 266. 256 sampai 266 titik. Ini adalah sumber dari jurnal. Sebenarnya kalau kita ngambilnya dari Google Scholar, teman-teman, kita copy dulu judulnya misalnya. Kalau di Google Scholar, misalnya kita buka Scholar, kita masukin judulnya, punyanya si Dina dan Kartono tadi, kita enter. Nah ini kan punya Dina dan Kartono. Ada tanda petik seperti ini, kita bisa klik. Nah ini yang APA kan tadi saya bilang Unindra tuh pakainya APA. Kita Dina dan Kartononya kita copy. Ini tuh sama persis seperti yang saya bikin tadi. Sama persis. Gitu ya. Tapi tidak perlu dua-duanya, satu-satu aja. Lalu yang ketiga kan tadi kita pakainya
Sebentar, kita pakai juga teorinya dari Rustan. Mana. Nih Rustan. Kalau Rustan kan karena kita nyolong dari Dina dan Kartono, kita copy aja gitu ya dari sini. Tapi Rustan itu pakai modelnya bukan APA, tapi modelnya Chicago gitu. Apa Harvard pakainya. Nah, Rustan Suryanto. Jadi dia nama keduanya dipanjangin, beda model, tahunnya juga nggak dikurung. Ini kita S titik aja, baru ini juga kita kurung, dan judulnya kita miringkan. Itu kita nyolong tuh begitu, apa minta teorinya. Ini titik. Selain Rustan kan juga kita ngambil dari Kompasiana. Tadi Kompasiana itu kalau nggak salah namanya Andrian. Nah, Andrian 2021 kita tulis di sini. Andrian dalam kurung 2021. Kenapa Pak nggak ada titik terus nama yang disingkat? Karena nama dia cuma satu gitu, cuma satu kata aja, nggak ada Andrian Saputra, Muhammad Andrian, nggak ada. Titik, spasi, judulnya jangan lupa. Nah, tadi judulnya si Andrian nih. Pentingnya poster film dalam promosi sebuah film. Nanti kita tulis di sini. Pentingnya poster film dalam promosi sebuah film. Titik. Diakses dari titik 2. Masukin linknya. Ini. Nah, seperti itu. Ini adalah kalau sumber referensinya dari internet. Ini adalah sumber referensi dari buku. Ini adalah sumber referensi dari jurnal ilmiah. Ini adalah sumber referensi dari buku juga, yang mana tadi kita ambil. Ini adalah sumber referensi dari website. Seperti itu, teman-teman. Dan ini belum selesai. Ini kita blok semua. Lalu kita urutkan. Jadi Andrian itu harus yang pertama. Kenapa? Karena alfabetis ya. Abjadnya dia dari A. Dari A ke D, baru ke R, baru ke S. Itu jadi alfabetis urutan. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara bikin body note untuk pengutipan di dalam penulisan ilmiah, baik itu artikel ataupun nanti untuk TA kamu ketika nanti skripsi kamu dimulai. Itu akan terus bisa digunakan ketika S1, S2, ataupun S3. Seperti itu. Nanti ini jangan lupa dipindahkan ke daftar pustakanya yang ada di dalam template. Nah, templatenya nih. Penulisan daftar pustaka menggunakan format American Psychological Association seperti ini. Kita lihat nih perintahnya Times New Roman 11 rata kiri kanan 1 dan dia baris keduanya menjorok, kita pindahkan saja. Nah, seperti ini. Times New Roman 11 justify dan 1 dan baris keduanya menjorok ke dalam. Seperti ini. Jadi itu tinggal dilanjutkan aja. Oke teman-teman, silahkan mulai membuat judul dan memasukkan judulnya ke sini, lalu menuliskan identitas nama-namanya, dan sampai selesai dan mulai menyusun pendahuluan. Saya nggak minta pendahuluannya benar, saya cuma minta mulai disusun saja. Karena konsep tentang pendahuluan minggu depan baru akan saya jelaskan materinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.